warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Pastinya sehat selalu ya nak. Nah, kita jumpa lagi di minggu ini membahas mengenai bab baru di pertemuan yang ke-6 ya, atau di pertemuan minggu ke-6 modul ke-5, karena satu minggu kita menggunakan waktunya untuk ulangan. Oke, kita lanjutkan pembelajaran. Pada sekarang ini kita akan membahas mengenai individu, kelompok, dan hubungan sosial. Nah, namun kita akan membahasnya secara singkat-singkat dan kita akan membahasnya secara satu persatu. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai apa itu individu. Nah, individu sendiri berasal dari bahasa Latin, dari kata dua. Nah, yang pertama adalah individuum, yang kedua adalah individuum, yang artinya seorang atau perorangan. Sedangkan dalam bahasa Inggris, individu berasal dari kata individed, yang artinya tidak terbagi. Nah, jadi kalau seandainya kita artikan individu menurut bahasa, nah, ialah perorangan atau perseorangan yang tidak dapat dibagi. Nah, itu merupakan pengertian individu menurut bahasa. Nah, kalau kita istilahkan pun, apakah manusia itu dapat terbagi? Tidak. Jasad manusia itu utuh secara sendiri. Kalau misalnya dia dibagi, dia mati, ya kan? Nah, jadi manusia itu bersifatnya adalah sendiri. Namun, dalam hakikatnya, individu itu tidak bisa hidup sendiri. Kenapa? Karena kalau seandainya dia melaksanakan aktivitasnya sendiri, dia akan kewalahan dan dia tidak akan mampu berkembang biak. Dia tidak akan mampu mempertahankan hidup secara sendiri. Makanya individu itu membutuhkan orang lain. Manusia sendiri membutuhkan orang lain untuk membantu kehidupannya. Kita selaku manusia mengakui kelemahan, bahwasanya kita tidak bisa melakukannya sendiri. Makanya ada suatu pepatah, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Nah, dari patah demikian menyebutkan bahwa, menerangkan bahwa manusia itu tak bisa hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain. Maka dengan demikian kita kenal istilah manusia sebagai makhluk sosial. Apa artinya? Makhluk sosial adalah manusia yang tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan orang lain untuk mempertahankan kehidupannya. Nah, itu ialah pengertian dari individu, kemudian hakikat individu sebagai makhluk sosial. Nah, kemudian kita akan memasuki yang kedua, kelompok. Namun, ada beberapa hal kenapa individu ingin menjadi sebuah kelompok. Apa alasannya? Setelah pariwara berikut ini. Nah, alasan mengapa individu ingin menjadi kelompok karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, faktornya itu ada 4. Yang pertama ialah faktor reproduksi. Kenapa sih? Nah, kenapa reproduksi bisa menjadi sebuah faktor dalam seseorang itu menjadi sebuah kelompok? Nah, ibaratnya seperti ini. Nah, apa tujuan kalian menikah? Menggabungkan antara satu individu dengan satu individu, kemudian menjadi kelompok. Setelah sudah menjadi kelompok, fungsi pertama atau alasan pertama yang akan kalian bentuk sebuah kelompok adalah menambah anggota. Nah, menambah anggota itu melalui produksi. Nah, reproduksi yang dilaksanakan atau yang dilakukan oleh manusia. Nah, ini alasan pertama kenapa mereka ingin berkelompok. Oke, melanjutkan keturunan ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ialah individu merasa apabila mereka berkelompok, tugas mereka itu diringankan dengan memiliki kekuatan bersama. Nah, yang saya bilang tadi, nah, apabila pekerjaan itu dilakukan sendiri, maka akan terasa berat. Namun, apabila pekerjaan tadi dilaksanakan secara bersama-sama, pasti pekerjaan tersebut akan menjadi ringan. Nah, ini alasan yang kedua, kenapa individu itu ingin menjadi kelompok, karena ingin menambah sebuah kekuatan. Nah, yang ketiga, karena individu ini memiliki perasaan yang diuntungkan. Nah, perasaan yang diuntungkan yang seperti apa? Laki-laki menikah dengan perempuan.
kehidupan laki-laki diurusi oleh perempuan, baik itu dari makannya, dari bajunya, pakaiannya, dari tempat tidur dan sebagainya. Nah, perempuan sebaliknya, kehidupan dia ditanggung oleh laki-laki dengan mencari nafkah. Nah, di sini saling menguntungkan. Nah, yang keempat, karena mereka ini saling menghargai, saling mencintai, saling menyayangi, saling membutuhkan satu sama lain. Nah, itu alasan kenapa seseorang itu ingin menjadi sebuah kelompok. Nah, itu tadi merupakan keinginan manusia ingin menjadi sebuah kelompok. Nah, namun individu itu sudah memiliki hasrat pokok. Mereka ingin menjadi sebuah kelompok. Apa saja hasrat pokok itu? Hasrat pokoknya itu terdapat dua. Yang pertama adalah individu itu ingin menjadi kelompok satu dengan orang yang ada di sekelilingnya. Maksudnya seperti apa? Satu orang ingin menjadi kelompok atau bagian dari kelompok yang ada di sekitarnya. Nah, itu merupakan hasrat yang pertama. Yang kedua, hasratnya adalah manusia itu ingin menjadi satu dengan lingkungan alamnya, lingkungan sekitarnya. Jadi hubungan manusia itu bukan hanya terdapat pada manusianya saja, melainkan juga pada lingkungan, melainkan juga pada alamnya. Nah, ini merupakan hal pokok yang melandasi seorang individu itu ingin menjadi sebuah kelompok. Nah, lalu apa sih arti dari kelompok sosial? Nah, beberapa para ahli mengemukakan perihal ini. Nah, yang pertama ialah Robert Camerton. Nah, Robert Camerton mengartikan bahwasannya kelompok sosial adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi dan sudah mempunyai pola yang telah mapan. Nah, ini adalah pengertian kelompok sosial menurut Robert Camerton. Sedangkan menurut Mark Iver dan Charles Happel mengatakan bahwasanya kelompok sosial adalah sekumpulan orang yang hidup bersama dalam suatu tempat. Nah, ini merupakan pengertian dari Mark Iver yang mengatakan bahwasannya kelompok sosial itu orang yang tinggal di satu tempat dan memiliki pola, kemudian mereka saling berinteraksi satu sama lain. Nah, ini disebut dengan kelompok sosial. Nah, untuk menjadi sebuah kelompok terdapat beberapa syarat. Jadi, jika kita ingin membuat sebuah kelompok, harus ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama ialah kita harus memiliki rasa kesadaran bahwasannya kita merupakan anggota kelompok tersebut. Nah, yang kedua, adanya hubungan timbal balik antara individu yang ada di dalamnya. Nah, yang ketiga, ada faktor pengikatnya yang dimiliki oleh setiap anggota kelompok, seperti kepentingan, tujuan, ideologi yang sama. Nah, yang keempat, memiliki struktur, kaidah, dan pola yang sama. Dan yang kelima, bersistem dan berproses. Nah, dari 5 faktor ini, dari 5 syarat ini, kita harus memenuhi satu sama lain. Nah, kalau kita tidak memenuhi salah satunya, maka kelompok tersebut tidak akan terlaksana. Nah, demikian kita artikan sebuah kelompok dan individu. Nah, cukup sekian pembelajaran kita pada video kali ini. Kita akan bahas kelanjutannya di video selanjutnya. Cukup sekian dari saya. Pamit undur diri, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.